Shalom, kita berjumpa lagi dalam Renungan Bina Iman GKI Klasis Solo. Mari bersama kita siapkan hati serta pikiran kita untuk merenungkan firman Tuhan yang hari ini terambil dari kitab Kejadian pasal 48. Kejadian 48 ayat 17 sampai yang ke-20. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Kejadian 48 ayat 17 sampai dengan yang ke-20. Ketika Yusuf melihat bahwa ayahnya meletakkan tangan kanannya di atas kepala Efraim, hal itu dipandangnya tidak baik. Lalu dipegangnya tangan ayahnya untuk memindahkannya dari atas kepala Efraim ke atas kepala Manasye. Katanya kepada ayahnya, "Janganlah demikian ayahku, sebab inilah yang sulung. Letakkanlah tangan kananmu ke atas kepalanya." Tetapi ayahnya menolak, katanya, "Aku tahu anakku, aku tahu. Ia juga akan menjadi suatu bangsa dan ia juga akan menjadi besar kuasanya. Walaupun begitu, adiknya akan lebih besar kuasanya daripadanya dan keturunan adiknya itu akan menjadi sejumlah besar bangsa-bangsa." Lalu diberkatinyalah mereka pada waktu itu, katanya, "Dengan menyebutkan namamulah orang Israel akan memberkati. Demikian Allah kiranya membuat engkau seperti Efraim dan seperti Manasye." Demikianlah didahulukannya Efraim daripada Manasye. Jemaat terkasih, Efraim dan Manasye adalah dua suku besar yang kalau kita baca dalam sejarah atau narasi yang ada di kitab Perjanjian Lama, kalau kita melihat suku Efraim dan Manasye selalu digambarkan sebagai dua suku yang selalu berseberangan dan saling bermusuhan. Padahal dalam kitab Kejadian yang tadi kita baca bersama-sama, nenek moyang mereka yaitu Efraim sendiri dan Manasye adalah kakak adik, saudara, anak-anak Yusuf. Apa yang terjadi? Ternyata ketika Yakub sudah tua seperti yang digambarkan, Yusuf meminta agar anak-anaknya itu diberkati. Yakub memberkati Manasye dengan tangan kirinya dan memberkati Efraim dengan tangan kanannya sehingga tangannya menyilang. Nah, Yusuf yang tahu bahwa ini sepertinya ada yang keliru sebab yang namanya Manasye adalah anak sulung harusnya dengan tangan kanan. Karena itulah Yusuf kemudian mencoba untuk memindahkan tangan Yakub dan menegur ayahnya. Seperti yang ada dalam ayat 17-18. Akan tetapi Yakub justru berkata, "Aku tahu anakku." Dan mengatakan bahwa ia juga atau Efraim akan menjadi suatu bangsa yang besar kuasanya. Nah, ternyata hal ini membuat Efraim menjadi sombong. Dan itu berpengaruh kepada sukunya di kemudian hari. Berkat kesulungan membuat Efraim si bungsu menjadi begitu besar hati dan merasa lebih unggul daripada Manasye, yaitu kakak sulungnya sendiri. Kesombongannya ini membuat suku Efraim justru malah menjadi bermasalah bukan hanya kepada Manasye tapi juga kepada suku-suku lain. Puncaknya adalah ketika suku Efraim menolak berperang membantu Yefta dari suku Manasye melawan Bani Amon. Nah, lucunya ketika Yefta menang melawan Bani Amon, suku Efraim justru merasa dilecehkan karena tidak dianggap serius untuk diajak perang melawan Bani Amon. Padahal mereka sendiri yang tidak mau berperang. Akhirnya mereka sendiri berperang melawan Manasye dan berakhir tragis. Suku Efraim kalah telak. Ribuan orang Efraim tewas. Dan disitulah kesombongan suku Efraim berakhir. Nah, maka jemaat terkasih, apa yang bisa kita petik pesan firman Tuhan dalam kisah Efraim ini? Bahwa berkat yang diterima itu seharusnya tidak membuat kita menjadi pribadi yang sombong atau lupa diri.
dan merasa bahwa kita yang paling diberkati oleh Tuhan, kita yang paling dikasih oleh Tuhan, menjadi umat yang kemudian eksklusif. Apa yang terjadi kalau seandainya Efraim yang diberikan berkat kesulungan lalu membuat mereka menjadi suku yang kemudian rendah hati dan justru malah menjadi bijak atau mengayomi suku-suku yang lain? Barangkali kisah tragis Efraim tidak akan terjadi. Mereka diberkati dan malah menjadi berkat bagi yang lain. Maka jemaat Tuhan, berkat yang diberikan Tuhan buat kita, entah itu materi, atau mungkin kuasa, atau mungkin kesehatan dan lain sebagainya, jangan sampai kita terima dengan kesombongan, seolah-olah kita pantas dengan semua itu. Sekali lagi, berkat adalah bukti kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan. Jangan kemudian kita merasa sebagai umat yang hebat, yang besar, dan lupa diri. Ingat bahwa orang yang sombong tidak disukai oleh Tuhan. Berkat yang Tuhan berikan buat kita seharusnya membuat kita menjadi saluran berkat bagi yang lain juga. Menjadikan kita sebagai murid Tuhan, umat Tuhan yang justru berdampak bagi yang lain. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang boleh menolong kami untuk mengingat bahwa berkat yang Tuhan berikan tidak seharusnya membuat kami menjadi pribadi yang lupa diri ataupun sombong. Justru membuat kami menjadi saluran berkat bagi yang lain, diberkati untuk menjadi berkat. Biarlah pesan firman Tuhan hari ini boleh justru menguatkan kami dan juga meneguhkan kami, menjalani panggilan kami untuk berdampak bawa berkat bagi sekitar kami. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom.